Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratisa Putri dengan NIM 2401646. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah pengantar coding yang dibina oleh Bapak I Permana STMT. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan sistem komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah komputer. Jadi, komputer diambil dari bahasa Latin computer yang artinya menghitung. Komputer sendiri adalah alat elektronik yang dapat menerima input data atau masukan, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Beberapa ahli menyebutkan bahwa komputer adalah elektronik untuk menerima input, memproses sesuai program, dan menyimpan dan menghasilkan output berupa informasi. Selanjutnya, William Sawyer menyebutkan bahwa komputer adalah mesin multiguna yang dapat diprogram untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya, Donald H. Sanders mengatakan bahwa komputer adalah sistem elektronik yang cepat dan tepat, otomatis menerima, menyimpan, memproses, serta menghasilkan output berdasarkan instruksi program. Ahli selanjutnya adalah Hamaker dan kawan-kawan. Beliau menyebutkan bahwa mesin penghitung elektronik cepat yang memproses input digital sesuai program di memori untuk menghasilkan informasi adalah komputer. Selanjutnya, Jogianto menyebutkan bahwa komputer adalah alat elektronik yang menerima, mengolah, menyimpan data, dan program, serta menyajikan informasi secara otomatis. Komputer sendiri pertama ditemukan pada tahun 1942 dengan sebutan Electronic Numerical Integrator dan Calculator. Sampai saat ini terhitung ada 5 generasi komputer. Generasi pertama yaitu generasi komputer yang masih pakai tabung vakum, beratnya sampai 30 ton dan boros listrik. Programnya hanya pakai bahasa mesin, inputnya pakai pita kertas, output printer, dan harganya sangat mahal. Komputer ini lahir di tahun 1946. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer ini adalah tabung vakum yang diganti dengan transistor. Komputer jadi lebih kecil, tidak terlalu panas, dan lebih handal. Sudah biasa pakai pemrograman seperti Fortran dan COBOL. Generasi ketiga yaitu generasi komputer pada tahun 1965 sampai 1971. Komputer ini memiliki transistor yang dikemas dalam IC, sehingga komputer makin cepat dan efisien. Untuk pertama kalinya, komputer pakai monitor dan keyboard, serta harganya lebih terjangkau sehingga mulai dipakai oleh banyak orang. Yang keempat ada generasi mikroprosesor yang terjadi pada tahun 1971 sampai sekarang. IBM memperkenalkan mikroprosesor, lalu Apple merilis Macintosh. Di generasi ini lahir internet dan istilah PC. Komputer semakin personal, bahkan ada laptop, contohnya Apple II, IBM 370 hingga Pentium 2. Yang terakhir adalah generasi kelima, sekarang sampai AI. Komputer ini disebut komputer modern karena sudah memakai kecerdasan buatan, bisa memahami bahasa manusia, belajar dari lingkungan, dan lebih interaktif. Perkembangannya ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, dan perangkat pintar lainnya. Selanjutnya kita masuk ke sistem komputer. Tercatat ada 3 sistem komputer. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan sumber daya utama untuk proses komputasi. Hardware atau perangkat keras komputer terdiri dari CPU, memori, dan perangkat input-output. Selanjutnya ada software. Software merupakan program-program komputer yang berguna untuk menjelaskan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Program tersebut ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer. Selanjutnya yang ketiga ada brainware, yaitu yang menggunakan sistem terdiri dari orang, mesin, atau komputer lain. Selanjutnya kita masuk pada struktur dan fungsi komputer. Strukturnya ada beberapa, akan saya bacakan satu-satu. Yang pertama, input device atau alat masukan. Yang kedua ada output device, alat keluaran. Ada I/O ports, ada CPU atau Central Processing Unit, ada Control Unit, ada Arithmetic and Logic Unit, ada Register, selanjutnya Memory, selanjutnya Data Bus, lalu ada Address Bus, dan yang terakhir Control Bus. Selanjutnya kita masuk pada bagian-bagian komputer. Bagian-bagian komputer itu meliputi casing komputer, power supply, mainboard atau motherboard, CPU atau processor, chipset, ROM atau read-only memory, RAM atau random access memory, video card atau GPU atau VGA atau kartu grafis, sound card, hard disk atau HDD, official drive, keyboard dan mouse. Yang terakhir adalah monitor. Selanjutnya kita masuk ke materi sistem bilangan di komputer.
Ada beberapa sistem bilangan di komputer. Yang pertama ada sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, sistem bilangan heksadesimal, konversi bilangan desimal ke biner, konversi bilangan biner ke desimal, konversi bilangan biner ke oktal, dan yang terakhir adalah konversi bilangan biner ke heksadesimal. Adalah materi mengenai perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Adapun fungsi dari software secara umum adalah menyediakan fungsi dasar atau untuk kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Yang kedua adalah untuk mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama. Yang ketiga, sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Yang keempat adalah sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Yang terakhir adalah untuk pengidentifikasian program. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada kita. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Rati Saputri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.